Assalamualaikum. Semua siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk penilaian kita pada pagi hari ini. Kalau dipanggil angkat tangannya. Brian Sepa Sitanggang. Ada Pak. Karinda Gayatri. Hadir Pak. Rita Biati. Hadir Pak. Yuda Saputra. Hadir Pak. Baik, semuanya hadir ya. Iya Pak. Nah, baiklah kalau gitu mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bapak mau menanyakan dulu tentang materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Saya ingat Pak. Oke, boleh Karinda jelaskan. Materi yang kita pelajari pada minggu lalu yaitu adalah materi tentang permintaan dan penawaran, yaitu di mana permintaan adalah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen. Nah, sedangkan penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen untuk dibeli. Sehingga pada saat harga tersebut penawaran dan permintaannya stabil, maka disitulah titik stabil keseimbangan penawaran dan permintaan. Oke, terus sekali Karinda, dan sepertinya yang lainnya sudah mengerti ya apa itu permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang pertama yaitu tentang perdagangan internasional. Bapak menanya dulu, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu perdagangan internasional? Oh, Pak, Oke, Karinda. menurut saya perdagangan internasional itu proses jual beli barang atau jasa dari luar atau dalam negeri, Pak. Oke, baik, benar sekali kita. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan langsung saja masuk kepada materi kita hari ini. Bapak akan menjelaskannya melalui PPT ya. Materi kita hari ini tentang perdagangan internasional. Nah, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara yang meliputi ekspor dan impor. Nah, ekspor kita memproduksikan atau menjual barang kita ke luar negeri. Nah, untuk impor kita membeli suatu barang yang tidak tersedia di negara kita. Nah, kegiatan ini memungkinkan negara kita memenuhi suatu kebutuhan yang tidak dapat kita produksi sendiri. Yang terakhir, kemudian di sektor tertentu, beberapa industri lokal mungkin tertekan atau tutup akibat persaingan dengan barang impor. Baiklah, dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Oke, isinya sudah paham semuanya. Nah, baik, Bapak minta kalian untuk berdiskusi mengenai ekspor dan impor yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, dari hasil diskusi tersebut, Bapak minta kalian untuk mencari contoh-contoh dari ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Baik Pak.
Baiklah, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai semua? Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, baiklah, dari hasil diskusi kalian tadi, Bapak minta kalian jelaskan atau membacakan apa yang akan kalian dapatkan mengenai ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Bapak mulai dari Rita Adiati. Yang Pak ekspor minyak sawit Pak ke yang diekspor itu seperti negara India, Tiongkok dan negara Eropa. Oke, selanjutnya Rita. Nah, di sini saya mengambil contoh seperti Indonesia mengimpor mobil dari Jepang Pak, karena mungkin kualitas mobil Jepang itu kan sudah tidak diragukan lagi, jadi Indonesia mengimpor dari Jepang. Silakan Dilan. Kita ambil contoh yaitu impor barang elektronik dari Korea Selatan seperti HP dan televisi. Nah, Ria, Saya mengambil itu ekspor kopi dari Brazil Pak. Seperti yang kita ketahui itu Brazil kan merupakan produsen terbesar kopi di dunia. Jadi mereka ini menaklukkan pasar-pasar yang besar, memang pasar di negara yang besar seperti Amerika Serikat dan Eropa. Oke, baiklah. Sepertinya kalian sudah paham yang mengenai ekspor dan impor ini. Sudah paham? Ya, oke. Oke, lanjut. Bapak akan memberikan kalian tugas yang dimana kalian harus menganalisis suatu kasus, yaitu tentang batik yang merupakan produk lokal Indonesia yang memiliki daya tarik di pasar internasional. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas tersebut, Bapak minta kalian untuk menonton video yang telah Bapak tayangkan nantinya. Dalam rangka hari batik Silakan di Jawa Tengah, Contohnya. batik Bukabel yang terus berkarya, membuat karya batik yang istimewa hingga bisa menembus pasar mancanegara menjadi cita-cita mereka. Kalau di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, ada usaha batik yang masih bertahan hingga 37 tahun. Masih dibuat dengan cara tradisional, mulai dari alat hingga pewarna dari bahan alami. Batik saji sudah merambah ke pasar mancanegara seperti Swiss dan Belanda. Sudah tahu kan tugasnya bagaimana? Oke, baiklah. Bapak akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan tugas tersebut. Nah, Bapak minta kalian untuk menganalisis tugas yang telah Bapak berikan dari hasil video yang telah Bapak tayangkan tadi. Bapak minta kalian analisis dan untuk waktunya Bapak berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas ini. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas tersebut, Bapak minta kalian untuk mempresentasikan ke depan dari video. Tidak ada kerjasama ya dalam mengerjakan tugas ini. Nah, oke, silakan dimulai. Jika tidak ada yang ditanyakan, boleh dimulai. Kita pertama untuk kerja. Baik, waktu untuk mengerjakan tugas sudah selesai. Sekarang Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasil dari analisis yang telah dianalisis. Bagi namanya yang saya sebut, nanti silakan maju ke depan. Untuk yang pertama itu Brian Seva Skandar. Baik, saya akan menyampaikan hasil analisis saya itu. Salah satu tantangan utama bagi Indonesia adalah munculnya produk imitasi dari pasar internasional, terutama dengan teknik percetakan yang massal. Produk-produk ini sering dijual dengan harga miring atau lebih murah dari produk lokal yang memiliki legalisasi yang lebih baik. Untuk selanjutnya itu kalian lihat dari analisis. Analisa saya mengenai batik yang ada di Indonesia yang menuju pasar internasional adalah batik Indonesia umumnya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk tekstil lain karena proses pembuatannya yang rumit dan melibatkan banyak tenaga kerja. Kita lihat. Analisis yang saya dapat yaitu upaya promosi menjadi penting agar batik diakui sebagai warisan dari budaya yang memiliki nilai tinggi, tidak hanya sekedar luar negeri. Silakan pada Yuda Sastra. Baiklah, hasil analisis yang saya dapat dari TV tadi yaitu melalui penggunaan platform digital
ini semakin mudah diakses oleh konsumen di seluruh dunia. Baik, hasil dari analisis kalian semua bagus dan menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai batik yang diterima di pasar internasional. Nah, ke depannya aku harap kalian tidak hanya mempelajarinya secara teori saja, tetapi juga dapat mengembangkannya di kehidupan nyata dan menerapkannya secara kontekstual. Dari materi yang kita pelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkannya? Saya Pak. Oke, kita silakan. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan mengadopsi teknologi baru yang pada akhirnya dapat memperkuat ekonomi. Baik, berkaitan dengan yang lain, ada yang menambahkan? Tidak Baiklah, kalau tidak ada. Dari pembelajaran kita hari ini, Bapak dapat menarik kesimpulan bahwa perdagangan internasional itu penting untuk perkembangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan memberikan akses ke berbagai produk. Oke, baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut ke minggu depan dengan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.